Dan saya juga sangat berterima kasih mendapat kehormatan dari keluarga besar SMA Negeri Sampit. Saya mengucapkan selamat datang, termasuk masjid tua, bukan tertua tapi tua. Aslinya, saya katakan aslinya sebab ini sudah tidak asli. Sebab masjid ini sudah berkali-kali direnovasi. Saya pernah ketemu dengan seorang kakek yang beliau ini kelahiran tahun 1913. Andaikan beliau masih hidup, usianya sudah 110 tahun. Andaikan masih hidup, catat itu tahun 1924 dipimpin oleh Mbah Lurah Buyadi dan Mbak Kasan Murawi. Beliau keduanya sudah almarhum. Kalau dengan Mbak Lurah Buyadi saya masih ketemu waktu kecil. Kalau dengan Mbak Kasan Murawi saya belum pernah ketemu. Jadi orang seperti apa saya belum tahu. Mbah Lurah Buyadi itu wafat sekitar tahun 1961. 1961 saya kelas 2 STP. Nah kemudian masjid ini semula hanya disebut Masjid Setono. Kemudian tahun 1987 kita beri nama Masjid Baitur Rahman. Setono Tegasari. Dan menurut riwayatnya, ini kaitannya dengan sejarah. Pada tahun 1619 kita ingat Semarang direbut VOC dipimpin Kornis Firman. Ini sejarah. Semarang itu dulu di bawah Mataram, Kerajaan Mataram, saudaraku waktu itu. Tahun 1619 Kompeni Belanda di bawah Kornis Firman merebut Semarang. Kota pelabuhan, kabupaten, kota pelabuhan. Nah kemudian pembesar Semarang akhirnya dengan keluarganya menyingkir ke pedalaman Mataram. Yang bermigrasi bernama Mbah Donopuro dengan saudara-saudaranya. Beliau ini menemani Pangeran Sumendi. Itu di belakang itu ada makam. Itu yang berupa rumah bungsu itu makam Pangeran Sumendi. Kemudian yang berupa bangunan panjang depan dengan pagar itu Pangeran Donopuro bersama saudara-saudaranya bersama istrinya. Pahalanya akan disunahkan. Ya moga-moga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi bahan pengetahuan paling tidak. Rekan Agumi Panggun teman-teman baik bahasa yang sama.
Ya, disiapkan fotonya, bisa foto. Ya. Ya, lewat jembatan. Ini foto nih, mana foto nih? Ditok nih, ayo foto nih, ditok nih. Ya. Ya, ini melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Nah, ini gimana? Lewat jembatannya. Sip, awas jatuh. Oke, ada motor ya terus. Kita tarik ke atas itu sebetulnya sampai yaitu Syekh Mursyad di Bagal Kediri dan juga Yai Demang itu kalau dilihat dari silsilah ayah ya sampai ke kerajaan Majapahit dan sebagainya. Ini kalau kita tarik ke atas sebetulnya ini secara global gitu aja yaitu sampai yaitu kerajaan Kediri yaitu ya, sampai Ayam Murud dan sebagainya itu. Nah, kalau dilihat dari silsilah ibu itu bagus sampai Syekh Jimatil Kubro sampai yaitu ya mana itu Ampel Denta ya dan juga sebagai wali-wali yang ada di yaitu Pulau Jawa. Ini kalau bahkan kalau ditarik ke Akupas seterusnya itu bahkan sampai kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu ke 51 ya yaitu dari Durya sampai ke junjungan kita Nabi Muhammad itu adalah ke 51. Ini kalau kita tarik yaitu silsilah dari Kiai Ageng Muhammad Besari dan dari ibu. Nah, oleh karena itu, nah, ini langsung aja pada saat itu beliau bertiga itu adalah berumur 25 tahun. Nah, pada saat itu beliau ya berpamitan ingin mencari ilmu memperdalam agama Islam. Ya. 724 ya ini berdirinya tahun 1724 ini ya, itu sudah ya, masa putra-putranya cucunya sudah ada yaitu pada saat itu tahun 1724 sampai sekarang ya itu yang ada di tugas saya semakin besar kalau fotonya saya yang lama masih punya ya itu nah. Kemudian Kiai Ageng Mursyadi ya setelah tadi ya putranya ada 9 ya salah satunya yaitu Muhammad Ishaq Zubair ya
Soal 9 ini saya sebutkan tidak sebutkan satu persatu. Ya, dari ini keturunan yang bukan saya sombong. Keturunan kepada saya adalah salah satunya yaitu yang nomor 7 adalah Muhammad Ilyas, ya, yang menurunkan yaitu cucunya Kiai Ageng Hasan Besari, cucunya yang ibadah saya itu yaitu puncak-puncak zaman keemasan yaitu Pondok Tegalsari itu moncer-moncernya atau terkenalnya bahkan santrinya tadi sampai ribuan dan sebagainya. Itu pada saat yaitu puncak zaman keemasan adalah yaitu Kiai Ageng Hasan Besari. Kalau kerajaan Majapahit yaitu pada Hayam Wuruk yaitu patenya yaitu Gajah Mada pada saat itu. Akhirnya dan ini saya perbarui hanya ini misalnya ini kemarin saya perbarui dan sebagainya dengan memilih itu. Nah ini sama sekali gentengnya masih ini, ya gentengnya masih ini. Nah. Terus banyak santri-santri yang tadi yang mencari ilmu di Tegalsari, bahkan putranya Pangeran Perunggut, ya Pangeran Perunggut yang ada di Solo yang abdi di Kerajaan Solo itu dulu ya namanya Jariah atau terkenalnya Bagus Harun yang menjadi pujangga keraton Solo terkenal adalah Ronggo War. Dulu kecilnya di sini nakal, ya adu jago dan sebagainya, nakal dulu. Seperti kalau kamu punya mendengar cerita dari Sunan Kalijogo, dulu ya begal, gitu. Tapi Allah SWT karena memberikan karomah, tidak hanya semua manusia itu sama. Jadi mulainya belum tentu kalau cilik aneh dapat nakal besok gedene apa dadi wong besok belum tentu. Jangan kita tidak boleh yaitu namanya yaitu istilah bahasa Jawa ngenyek wong iyalah itu ya memberikan hal negatif kepada orang lain ya. Itu belum tentu ya itu. Jadi anyes dan iki. Piye, Pak Tok, jalan-jalannya mantap. Ya. Makam Nur Sodik. Oh, di Nur Sodik. Ngomongnya duit mana? Tok. Masih baru, belum diresmikan jembatan Sirotol Mustaqim. Ya, mana ini jembatan ini? Antara Pasar Betis ke makam Tegalsari atau Masjid Tegalsari. Gimana? Ayo jalannya. Ya, yuk. Lewat jembatan apa? Katanya Sirotol Mustaqim. Ya. Jenang dawet bakso. Piye Kang Bri, jenang jawetnya mantap. Piye Bu Wulan? Mantap jenang dawet. Mbak. Nggih. Gorong nih lho, digorong. Bakso karo